Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, dan urusannya lancar. Teman-teman mungkin sudah lihat beberapa video terakhir ya, tentang masalah kecelakaan kapal di laut. Ada yang tabrakan, ada yang kandas, ada yang tenggelam, mungkin ada beberapa kali tenggelam itu, dan ada yang kandas itu segala macam. Nah, saya akan jelaskan tentang kapal-kapal kecelakaan itu. Sudah pernah saya buatkan videonya tentang kecelakaan kapal, cuma karena kemarin ada kejadian yang Aulia Kurnia yang terjadi di Kalimantan Barat itu ya, yang cukup viral, rame, kapal nabrak takbut, ada tongkang nabrak takbut. Saya selalu bilang kapal nabrak takbut, dan kadang-kadang ada teman-teman yang bilang bahwa takbut itu adalah kapal dan tongkang ini tongkang gitu. Sebenarnya sama saja. Takbut juga kapal, tongkang juga kapal. Takbut adalah jenis kapal yang dipakai untuk ya sesuai namanya tak and towing ya, untuk mendorong sama menarik tongkang gitu. Nah, kalau tongkang itu salah satu jenis kapal yang tidak bermesin dan dia muatannya banyak dengan draft yang cukup rendah. Itu adalah bedanya tongkang dan takbut. Nah, hari ini saya akan coba jelaskan mengenai kenapa kapal itu bisa sampai terjadi seperti itu. Selamat menyaksikan. Saya di sini sedang di OB Bakau Besar, dan tadi kita habis nyoba stripping pump karena kemarin diminta oleh Pertamina untuk supaya sisa-sisa minyak di belmut ya, belmut atau di bilga di tangki kargo itu bisa dihisap sehingga dia bisa kering seperti itu. Nah, ini adalah pipa-pipanya, dan ini ada sistemnya di sini. Saya udah tunjukkan tadi barusan di live TikTok ya. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya mau tahu tentang kapal lebih detail, misalnya pekerjaan-pekerjaan kecil yang biasa saya upload di TikTok atau kadang-kadang saya live, saya tunjukkan karena perlu waktu cukup lama, itu silahkan ikuti TikTok saya juga. Dan ini ada teman-teman yang lagi bikin anti slip ya, anti slip, dia pakai cat sama pasir di situ. Nah, ada yang ngecat dan ada yang ngayak pasirnya. Nah, itu ya. Jadi ini bikin anti slip, tujuannya supaya tidak licin. Oke, yang akan kita bahas nanti ini adalah masalah kecelakaan, dan saya harap ini hanya sebagai sedikit menambah pengetahuan saja buat teman-teman, tidak ingin menyudutkan siapa-siapa atau tidak ingin menyalahkan siapa-siapa terhadap kejadian-kejadian tersebut. Secara umum kecelakaan itu terbagi menjadi 4 bagian besar ya. Jadi kecelakaan kapal itu dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu kapal kandas, kemudian kapal tenggelam, lalu kemudian kebakaran dan tubrukan ya. Kandas, tenggelam, kebakaran dan tubrukan. Nah, kandas, kebakaran, kemudian tenggelam akan kita bahas di video berikutnya. Hari ini saya akan bahas yang mengenai kenapa kapal bisa tubrukan seperti itu. Jadi secara umum kita bagi lagi penyebabnya, yaitu penyebab karena alam dan human error ya. Karena alam dan human error ya. Kita bahas dulu yang mengenai human error. Jadi kapal sering terjadi tabrakan. Kemarin ada yang nanya juga, Pak, kapal itu berjalan di laut yang begitu luas gitu ya, tapi kok masih sering terjadi tabrakan, itu kenapa? Nah, itu ada 2 penyebab. Yang pertama yaitu alam tadi itu, dan human error. Yang akan kita bahas pertama yaitu yang human error. Human error di sini, mohon maaf sekali lagi, tidak menyinggung siapa-siapa. Ini hanya sebagai pembelajaran saja, dan mungkin sebagai masukan buat teman-teman yang memang bekerja di laut, terutama yang menjadi nahkoda atau jurumudi atau apapun yang bekerja di bagian dek kapal gitu, atau mungkin juga yang di mesin kapal. Jadi human error itu adalah kesalahan atau penyebab kapal tubrukan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia. Contohnya banyak sekali, akan saya sebutkan beberapa saja yang pernah terjadi. Itu kapal apa dulu, pesiar ya, kapal pesiar yang sempat kandas, kemudian dia nabrak karang ya, kita anggap sebagai tabrakan juga. Itu ada penyebabnya karena dia tidur atau apa gitu ya. Kemudian yang pernah terjadi tabrakan antara kapal kargo dengan kapal kargo pada tahun berapa itu saya lupa, itu karena salah satu human error juga, dia tidak bisa berkomunikasi ya, berkomunikasi baik berkomunikasi secara lisan ataupun berkomunikasi membaca tanda-tanda lampu-lampu di kapal gitu. Karena kurang tahu masalah bahasa internasional ya, kebetulan bahasa internasional yang dipakai
di dunia pelayaran sekarang itu bahasa Inggris, dan banyak kru kapal yang tidak tahu mengenai bahasa Inggris sehingga sampai terjadi tabrakan. Kemudian human error yang berikutnya yaitu karena kelalaian ketika operator mesin ya, yang mengakibatkan dia kemudinya rusak, atau misalnya dia menyebabkan mesinnya rusak gitu karena kelalaian manusia. Banyak sekali contoh-contoh kelalaian manusia, tapi saya ambil sekilas saja sebagai masukan buat teman-teman bahwa kecelakaan-kecelakaan itu tadi tidak murni karena alam, tapi karena ada juga kelalaian dari manusianya. Seperti itu, Mas. Penyebab berikutnya masih berhubungan dengan human error. Human error itu ada dua ya. Human error secara langsung ya, dan human error secara tidak langsung. Yang secara tidak langsung ini nanti berakibat ke beberapa hal. Contohnya yaitu mesin mati tiba-tiba. Kemudian yang kedua karena kegagalan kemudi. Kegagalan kemudi. Jadi kapal misalnya ada di depan seperti yang saya contohkan kemarin. Kalau ada lampu warna hijau, dia udah pandai mengenai bahasa navigasi ya. Misalnya ada lampu warna hijau, kemudian dia putuskan ngambil kanan atau ngambil kiri. Pada saat di depannya dia cuma melihat warna hijau, atau mungkin berpapasan, kemudian dia mau memutuskan untuk hijau-hijau atau merah-merah gitu ya. Tapi karena di situ ada kegagalan kemudi, maka dia tidak bisa melaksanakan keputusannya tadi. Itu terjadi akibat human error yang tidak secara langsung. Kenapa bisa sampai terjadi kegagalan kemudi? Ya mungkin peralatan untuk kemudinya seperti hidrolik steeringnya, kemudian tuasnya, lalu sistem steeringnya tidak di-maintain dengan bagus. Ya, jadi faktor human error itu ada dua, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi itu. Lalu berikutnya yaitu karena faktor alam, ya, faktor alam. Faktor alam di sini teman-teman mungkin sudah bisa membayangkan, seperti contohnya yang terjadi kemarin, ada sebuah tongkang yang nabrak takbut yang sedang bersandar, yaitu karena hasil investigasi sementaranya menyatakan bahwa nahkodanya tidak bisa melihat ke depan, sehingga tiba-tiba di situ tikungan dia tiba-tiba sudah sampai ke tepi dermaga itu. Makanya dia ketika banting kapalnya ke kiri sudah tidak ngejar, sehingga tongkangnya ya menabrak dermaga itu. Dan banyak sekali alam ya, contohnya misalnya gelombang, kemudian angin, kemudian kabut seperti yang terjadi pada saat itu ya. Jadi angin misalnya kapalnya sudah sesuai dengan kecepatannya, lalu arahnya udah benar, tapi karena angin yang mempengaruhi ya, severe wind and rolling di kapal itu ada namanya perhitungan severe wind. Jadi terpaan angin di badan kapal yang di bagian samping itu, dari samping itu sangat berpengaruh sekali ke pergerakan kapal seperti itu. Itu karena angin. Kemudian karena cuaca ya, cuaca. Contohnya yaitu hujan deras sampai tidak kelihatan, kabut gitu ya. Kemudian gelombang tinggi yang menyebabkan pergolakan kapal itu tadi pergolakan air yang menyebabkan kapal itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, seperti itu. Oke. Jadi itu tadi ada beberapa alasan kenapa kapal bisa sampai terjadi tabrakan gitu ya. Ada karena faktor alam, ada karena faktor manusia, ada karena faktor peralatan yang kurang bagus ya, tidak pernah di-maintain gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau sudah mengetahui penyebab-penyebab itu harusnya kan bisa dimitigasi, Pak, atau diantisipasi supaya itu tidak terjadi. Nah, ini untuk teman-teman, makanya perlunya di sini ada International Safety Management Code ya. Meskipun kapal-kapalmu belum comply ISM, untuk teman-teman yang bekerja di pelayaran atau dimanapun, ketika kapal-kapalmu belum comply ISM, sebaiknya kamu belajar mengenai manual ISM Code. Sehingga di situ ada namanya job safety analysis atau analisa resiko ya, analisa resiko, risk assessment. Nah, ketika kita sudah mengetahui penyebab-penyebabnya, maka kita bisa mengantisipasi atau ya mengantisipasinya. Contohnya begini. Masalah human error, antisipasinya gimana? Yaitu kita harus belajar, atau dalam perekrutan ABK itu pastikan mereka mengerti yang mereka kerjakan. Mengerti yang mereka kerjakan. Contohnya tentu teman-teman yang dari kru kapal itu selalu ada namanya BST ya, Basic Safety Training. Meningkat ke kelas 5, kelas 4, kelas 2, kelas 1 tentu mereka sudah harus mahir bahasa Inggris ya. Dan juga mungkin dia sudah mengerti tentang masalah lampu-lampu navigasi. Sehingga mitigasinya di awal yaitu ketika kita merekrut karyawan atau merekrut kru kapal, pastikan mereka sudah mengerti itu tadi untuk menghindari human error. Itu yang pertama. Yang kedua, human error yang tidak langsung yang bisa berakibat fatal ke mesin yang kurang terawat, kemudian perawatan segala macam peralatan di kapal tidak bagus.
Itu kewajiban perusahaan sebenarnya. Yang satu kewajiban perusahaan, yang nomor dua itu mental dari karyawannya. Ya. Kewajiban perusahaan dalam hal ini yaitu coba kasihkan reward, kasihkan semacam penghargaan ke kru kapal supaya mereka semangat bekerja dan merasa memiliki bahwa yang dia operasikan itu seperti milik dia sehingga dia rawat dengan bagus. Dengan apa? Tentunya yaitu dengan memberikan penghargaan kepada karyawannya. Dan pesan untuk itu tadi untuk pengusahanya ya. Untuk karyawannya coba teman-teman kalau misalnya lagi cari pengalaman, lagi bekerjalah dengan ikhlas dan dengan sungguh-sungguh supaya tidak terjadi. Karena apa? Kalau terjadi sesuatu hal, yang pertama mungkin akan berdampak ke perusahaannya ya, tapi setelah itu dampaknya yaitu ke teman-teman. Otomatis teman-teman juga tidak bisa bekerja dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Nah, Pak, kalau faktor manusia dan faktor mesinnya kan kita bisa antisipasi, Pak, dengan cara itu tadi gitu ya. Dengan cara misalnya mempersiapkan di awal, kita belajar masalah bahasa, kita maintain peralatannya kan bisa. Nah, sekarang kalau alam bagaimana, Pak? Kan kita tidak tahu ini, alam tiba-tiba cuacanya tidak bagus. Nah, gini, kalau alam memang ada dua kemungkinan, Mas. Ada dua kemungkinan, yaitu pada saat kita berlayar, baru ada terjadi gelombang tinggi. Tapi perlu diingat, kita punya SAR, tidak tahu kalau meteorologinya tidak bekerja dengan meteorologinya tidak bekerja dengan maksimal sehingga laporannya ke SAR dan ke pihak-pihak terkait yang mengeluarkan berita cuaca itu tadi tidak update. Di kapal itu ada aturan bahwa setiap kali mau berangkat dia harus menerima berita cuaca di mana dia akan berlayar, kemudian dia akan melewati malur mana saja, itu dia harus sudah mendapatkan berita cuaca minimal itu 2-3 hari atau beberapa jam ke depan. Sehingga pada saat kapal berlayar itu sudah mengetahui bahwa nanti di situ akan ada bahaya, akan ada gelombang tinggi atau itu, dan kita bisa mengevaluasi apakah kapal kita cocok untuk melewati perairan itu, apakah kapal kita cocok untuk melewati gelombang setinggi itu, seperti itu. Itu ada namanya berita cuaca, dan kapal-kapal kalau tidak salah sudah dilengkapi namanya Navtec itu untuk memberikan berita cuaca. Atau ketika begini, ketika kita pada sampai di satu lokasi, kemudian tujuan kita itu ada di depan sana, kira-kira 5 jam, 10 jam ke depan itu kita akan sampai di daerah itu. Itu kalau ada berita cuaca di Navtec itu akan selalu terbaca, Mas. Sehingga dia bisa melakukan, kalau misalnya sudah disimpulkan bahwa kapten, kita di depan ada gelombang 100 meter gitu ya. Nah, kaptennya bisa mengambil keputusan. Oke, kita harus deviasi ke daerah mana dulu yang tidak ada gelombang seperti itu. Nah, itu adalah contoh mitigasi atau antisipasi untuk kejadian alam. Yang pertama, ketika sebelum kapal berangkat sudah harus menerima laporan cuaca, dan kemudian ketika kapal sudah berjalan itu paling tidak ada namanya laporan dari meteorologi, bukan meteorologi. Kalau meteorologi itu untuk kalibrasi tangki, untuk pengukuran, untuk alat ukur ya. Meteorologi itu pasti ada. Jadi itu adalah mitigasinya, Mas. Oke ya. Wih, rame banget, Rek. Oke ya, teman-teman ya. Itu video kali ini cukup sudah saya jelaskan mengenai penyebab kapal tubrukan dan juga antisipasinya. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan kalau misalnya masih ada tambahan sampaikan juga di kolom komentar. Dan jangan lupa nonton TikToknya untuk video-video kecil ya, detail-detail kecil saya ada upload di TikTok. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan urusannya lancar. Serta terima kasih juga buat teman-teman yang lagi istirahat itu ya. Kita coffee time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.